Enggak, sampah plastik yang paling serius mendapatkan perhatian. Ya benar, sampah plastik ini terus meningkat setiap tahunnya. Diharapkan pemerintah bisa menemukan solusi untuk mengurangi plastik produksi tak sampah. dibarengi dengan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab sehingga plastik berakhir di Kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan. Terdapat peningkatan yang signifikan dalam penggunaan kemasan sekali pakai dalam beberapa dekade terakhir. Kemasan ini yang dirancang untuk digunakan sekali dan kemudian dibuang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern kita. Namun, kenyamanan yang ditawarkan oleh kemasan sekali pakai ini datang dengan harga lingkungan yang mahal. Siklus hidup kemasan sekali pakai. Siklus hidup kemasan sekali pakai dimulai dengan ekstraksi bahan baku seperti plastik, kertas, atau logam. Bahan-bahan ini kemudian diproses dan diubah menjadi kemasan. Setelah digunakan oleh konsumen, tempat sekali pakai ini biasanya dibuang di tempat sampah yang kemudian berakhir di tempat sampah atau di lingkungan. Dua tempat pembuangan sampah akhir di Kabupaten Banyumas saat ini telah disulap menjadi tempat pembuangan sampah terpadu, yakni dapat mengelola sampah-sampah itu menjadi produk-produk bernilai ekonomi dan tidak menimbulkan persoalan lingkungan hidup. Sejumlah warga negara tetangga yang datang ke tempat pengelolaan sampah di Banyumas menilai positif langkah dari Pemkab Banyumas, sehingga menjadi contoh dalam penerapan sistem pengelolaan itu di kota dan negara mereka. Evaluasi siklus hidup kemasan sekali pakai. Evaluasi siklus hidup kemasan sekali pakai mengungkapkan dampak lingkungan yang signifikan. Produksi kemasan sekali pakai membutuhkan banyak energi dan sumber daya, dan proses pembuangannya dapat menyebabkan polusi tanah, air, dan udara. Selain itu, kemasan sekali pakai juga itu seringkali terbuat dari bahan yang sulit terurai seperti plastik yang dapat bertahan di lingkungan selama ratusan tahun. Banyak kan? Yang benar kelima, nggak diam. Ini badan doang, badan gede. Di sini badan kecil juga semangat. Pengelolaan sekali pakai. Pengelolaan kemasan sekali pakai ini sangat penting untuk mengurangi dampak lingkungan. Beberapa strategi yang bisa digunakan adalah yang pertama itu pengurangan. Mengurangi penggunaan kemasan sekali pakai dengan beralih ke alternatif yang bisa digunakan kembali. Kedua itu penggunaan kembali. Menggunakan kembali kemasan sekali pakai sebanyak mungkin yang kita bisa. Terus yang ketiga adalah daur ulang. Mendaur ulang kemasan sekali pakai untuk membuat produk baru. Dan yang terakhir itu pengomposan, mengompos kemasan sekali pakai yang terbuat dari bahan organik. Hambatan dalam pengelolaan kemasan sekali pakai. Beberapa hambatan yang menghalangi pengelolaan kemasan sekali pakai yang efektif meliputi: yang pertama, kurangnya infrastruktur daur ulang dan pengomposan. Yang kedua, kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program daur ulang. Yang ketiga, biaya daur ulang yang cukup tinggi. Yang keempat, kurangnya regulasi yang ketat tentang produksi dan penggunaan kemasan sekali pakai. Solusi untuk mengatasi hambatan. Untuk mengatasi hambatan ini diperlukan upaya kolaboratif dari pemerintah, industri, dan masyarakat. Beberapa solusi yang dapat diterapkan meliputi meningkatkan infrastruktur daur ulang dan pengomposan. Yang kedua, meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program daur ulang melalui edukasi dan kampanye. Yang ketiga, memberikan insentif kepada industri untuk menggunakan bahan yang lebih ramah lingkungan dan mengembangkan kemasan yang dapat didaur ulang atau dikomposkan. Yang keempat, menerapkan regulasi yang lebih ketat tentang produksi dan penggunaan kemasan sekali pakai. Aku tumbuh membaru
mukaku, ku sisir halus rambutku yang lusuh. Lama ku tatap mataku yang keruh, berkata